wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita di Ngopi Say, ngobrol perkara Islam, iman dan ihsan dengan santuy. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, mobil khusus nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di podcast kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu juga tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau mengenali kita dan menyafaati kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu juga tak lupa kita berterima kasih kepada guru-guru kita dan ulama-ulama kita yang telah mengajarkan ilmunya dan juga mendidik. Semoga yang mengajar ataupun yang belajar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat ngopi saya di rumah, jangan lupa tetap ngopi, tetap ngudut ya. Kalau mau rebahan-rebahan ya, kalau mau sambil dengerinnya ya kan, jangan lupa ya teman-teman ya, tetap ditonton terus gitu, dipantengin terus YouTube kita yang sampai lewat gitu. Diambil ilmunya. Diambil ilmunya tentunya gitu. Jangan lupa ngaji gitu ya kan. Dimanapun berada, kamar pun Ya. dan selalu. Ya kali ini kita masih ditemenin oleh Guru Ahmad Yasir Dan host kita yang paling ganteng, Mas Faris. bisa begitu Ya. kagak biasa aja ya. Nah, Guru kita lanjut sama yang pas kemarin ya tentang rezeki nih. Sebenarnya banyak kalau kita pengen ngulik lagi ya kan. Makanya kita akan lanjut terus. Nah ini Guru, tentang solusinya mungkin Guru ya. Mungkin orang kalau kena gitu kan, mikirin rezeki ini segala macam nggak kelar gitu. Solusinya Guru mungkin kalau misalkan untuk permasalahan rezeki ini, untuk bahasanya kan mengikuti sesuai ajaran syariat agama itu seperti apa Guru? Solusinya Iya. balik ke agama ente. Mulai dari bak air, sebab wudu, mandi wajib, ente belajar alif batanya, ente belajar tata cara sholat yang benar bagaimana, baru ente belajar menata hati. Itu ya dulu untuk menata kehidupan. Udah nggak usah banyak-banyak, ya dulu. Iya, sholat ya. Itu soal rezeki. Nggak perlu ente banyak amalan, itu ya dulu tuh tadi jalani. Gila, banyak. Iya. Itu kalau misalnya udah Pikiran tuh hanya khusus orang-orang berilmu yang mohon maaf sholat udah tahu ilmunya bagaimana, cara menata hatinya udah tahu gimana, bab air udah paham, wudu udah paham dengan sunah-sunahnya, bab mandi wajib kita abadi main dulu udah tadi. Istinjanya kita gimana gitu. Ketika tadi sudah jalanin, baru kita belajar ke akidah, baru rezekinya yang gitu ya. Iya. Nah itu berarti sholat ya sebenarnya balik Sholat. lagi ya. Tapi entah kenapa ya sama Guru, orang-orang sekarang itu kan dia bukan mempelajari yang dasar-dasar dulu, malah ada saya dengar pernah tuh ada minyak rezeki segala macam itu Guru. Itulah tertipunya orang di situ gitu. Karena kebodohan dia ada ilmu gitu. Mari dulu, Guru silakan dirokokin. Aduh, Iya, iya. Iya, jadi gitu kawan-kawan di podcast ngopi saya ini jangan lupa di ngopiin lagi, ya kan? Lanjut dulu kita ngopi. Jadi begini saudara Faris, gitu. Iya. Solusi yang paling mudah yang tadi. Antum belajar bab airnya, bab wudunya, mandi wajibnya, istinjanya, najisnya, sholatnya, baru antum belajar cara menata hati yang baik. Di dalam sholat itu ada yang sunnah, makruh, dan haram, halal, ada tuh semua. Ketika itu sudah jalanin benar, baru antum belajar mohon maaf mungkin tentang ilmu kejiwaan, antum belajar tentang al-hikamnya supaya ada rasa batinnya, begitu ya. Karena kita tidak boleh misah-misah ilmu, kebanyakan sekarang misah-misah ilmu. Kalau orang-orang yang pengen belajar makrifat, pasti lulus itu syariat, kan gitu ya. Syariat itu katanya nggak penting, waduh nggak bisa gitu.
itu nggak bisa. Apalagi soal rezeki tadi nih, seperti yang dikatakan di dalam Al-Hikam tuh banyak dijelasin tentang rezeki, karena itu salah satu penghambat murid untuk saling untuk berjalan menuju cahayanya atau bermusyahadah. Penghambatnya apa? Rezeki gitu. Makanya oleh pengarang nih Syekh Athaillah Iskandari kan dikatakan katanya mayyarizqan minallah wa minal kasbi bahwa kafir atau musyrik. Barang siapa yang meyakini rezeki dari Allah dan dari usahanya, dia kafir atau musyrik. Tuh. Ya nomor 2, barang siapa yang meyakini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tapi dia ragu, dia munafik. 2. Yang nomor 3, barang siapa yang meyakini rezeki dari Allah semata-mata atau wahidah bahasa Arabnya, tapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menunaikan hak hartanya, dia fasik. Yang nomor 4, barang siapa yang meyakini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata wahidah, tapi dia taat, tapi dia mengeluarkan hak hartanya, dia mukmin. Tuh udah dipakemin. Contoh yang pertama, barang siapa yang meyakini rezeki dari Allah dan usahanya, dia musyrik kafir, kan gitu ya. Antum percaya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi antum juga percaya rezeki dari hasil kerja. Kafir ente. Contoh nih ya, antum buka usaha Senin sampai Kamis. Tuh, berarti berapa hari itu? 4 hari. Buka atau nggak buka sama rezekinya. Tuh, yang benar ilmunya. Tapi kalau antum terbesit dalam hati, lebih-lebih dalam lisan yang paling hina nih, kalau gua tutup gimana cara berdapat rezeki? Berarti ada yang musyrik tuh. Tandanya apa? Asbab memberi bekas. Usaha ya. Iya, usaha memberi bekas. Nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Ini sekarang zaman sekarang itu banyak banget guru dengan, mohon maaf ya, apalagi zaman sekarang itu zaman digital itu kan quotes-quotes bertebaran ya guru ya. Bahasanya yakin usaha gitu kan, usaha gitu kan, lebih lagi gitu guru untuk mendapat rezeki usaha. Nah itu bertebaran banget buat guru itu tentang usaha itu. Padahal di kitab Al-Hikam tadi dijelaskan ya guru ya, Iya. usaha itu kagak ngaruh gitu. Nah itu berarti harus balik yang keempat dulu. Dia usaha tetap usaha harus. Mau ngomong yang 4. Mau nggak mau yang empat. Emang nggak mau itu mah. Iya. Kita percaya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata nih, bukan dari usaha kita. Kita mengeluarkan hak harta mukmin. Tadi dijelasin apa? Zakat 2,5% tuh. 2,5%. Jadi kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bangkang dah bahasanya. Enggak nantang. Mukmin. Jadi kalau kerja aja guru ya, gitu ya. Tetap ya. Niatnya bagaimana saudara? Karena Allah Subhanahu wa taala, apa karena makhluk, apa karena kegajian, apa karena gengsi, apa karena apa nih? Niatnya harus saudara. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan tergantung niat. Kalau ente kerja memang tujuan makhluk, kerja makhluk, akhirnya zina. Kalau ente dagang emang tujuannya buat kaya, nggak bakal bisa kaya. Karena apa? Makhluk, harta benda itu makhluk. Saya pengen nanya nih guru. Ini dibuka lah kan? Buka ya. Gitu. Nah guru nih kan ingin bertanya. Tadi kan guru ngomong ya. Kapan tuh? Tadi ya. Terus? Iya kan. Bahasanya tadi kan buka Senin sampai Kamis, dia buka nih, gitu kan? Ya dapat emang rezekinya sesuai. Kalau dia nggak buka, tetap dapat, gitu kan? Betul. Nah, apakah ada pembagian guru? Kalau nggak salah kan kita belajar kan ada 2 tuh pembagian tipikal manusia itu. Ada yang apa sih namanya tuh? Tajrid. Iya, sama apa guru? Asbab. Sama asbab. Itu gimana guru? Kayaknya
Larinya ke situ-situ juga. Kayak begitu, tapi agak berat. Agak Agak berat ini. Aduh. Makom asbab mesti 6 tuh. Makom asbab. Asbab itu apa guru? Berusaha. Usaha. Mesti 6 yang dari Allah tuh asbab. Hilang 1, dia harus pindah ke tajrid. Tadi ada 4. Hilang 1, dua-duanya nggak masuk. Itu yang bikin kita hidup itu langsung Kirim masuk kanan kan? Iya, yang pertama asbab apa? Asbab dia Rezekinya dari kita cukup, bisa membantu orang. oh ngeluarin yang tadi. Iya, udah kena, udah susah. Kita aja kurang, bantu orang. Lalu harus pindah ke asbab, tajrid, mohon maaf ya. Tajrid, ibadah terus, riadah terus. Sholat aja Senin Kemis. Berarti udah mampus orang. Makanya itu saya mikir Asbab kagak. kagak tadi Iya, kita kemana itu ya? Oh, panjang itu, panjang. Panjang itu hanya di pengajian dapat ilmu. Yang pada intinya gini saudara. Baliklah ke agama. Carilah keuntungan hidup dalam agama. Lewat ilmu-ilmu yang diajari oleh lisan-lisan dari ulama, lisan-lisan guru yang bersambung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat, kepada para ulama-ulama soleh, salafus soleh, sampai ke guru-guru kita, sampai ke kita ini. Itu aja udah. Orang kaya, tapi nggak tenang. Iya, itu saya ada yakin bener dah tuh. Orang miskin nggak? Miskin, Tenang. tenang. Kita udah miskin, kagak tenang. Bagaimana tuh coba? Pusing nggak tuh? Pusing tuh. Udah kagak punya duit, gelisah, rokok tinggal sebatang. Ya Allah, nggak punya cewek. Ya Allah. Masih ada cewek ini yang calon jodoh gitu. Uyang malah itu, Uyang Udah malah mikirin nikah lagi ya ya. makanya Aduh. Uyang mananya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hati-hati. Bener-bener Hati-hati. Berarti itu tadi 6 mungkin kita akan bahas kalau ente mau pada ngaji nih, ngabar mau pisah nih. Bener dah soalnya nih, bener Ya, kalau digaji. karena itu mungkin YouTube nanti di segmen berikutnya khusus soal. Karena kan ini sharing doang kan. Iya. Yang namanya sharing kan ilmunya nggak banyak, tapi ada ilmunya gitu. Karena rahasia itu nggak mesti dalam diam, rahasia itu mesti ada mungkin dalam omongan. Itulah rahasia. Rahasia ada dua. Itu Bisa dalam diam, bisa dalam bisa bicara. Iya paham itu saya itu. Tapi kadang-kadang kita kagak nggak apa karena hatinya tuh. Bisa jadi. Bener dah itu dah. Gua kudu bikin Jawa. Tutup hatinya. Nih saya punya cerita guru. Ini baru-baru ini nih ada yang cerita gitu. Dia puyeng banget, saya kan kagak berani jawab-jawab juga ya. Cuman dia ceritanya begini. Jadi dia kan kerja nih. Alhamdulillah lah ya kan kerjanya kan di atas UMR lah kayaknya ya kan. Akan tetapi tackle-an dia banyak nih. Tackle-an dia contohnya dia harus membayar, dia kan bayarin bapaknya, bahasanya masih uang setiap bulan, ibunya juga kan, sama bayar wifi neneknya lah gitu di tempat tinggalnya. Nah itu dia gelisah mulu tuh, sampai sekarang pun dia ngomong sampai pengen minjem 2 juta gitu kan untuk nekel bapaknya yang lagi perlu obat. Nah itu dia kan emang salah tuh kalau menurut saya kan ya, salah yang kata tadi kalau misalkan menurut penjelasan guru harusnya dikeluarin dulu zakat. Tapi kan dia mungkin kan ini kan udah sering ngasih ke orang gitu kan ya, bahasa gitu kan. Kalau orang zaman sekarang kan dermawan itu ataupun mengikuti ajaran gitu kan dia ngasihnya itu kan yang penting gua ngasih gitu kan. Nggak bisa. Sedekah harus pakai ilmu. Nah itu Ibadah harus pakai ilmu. Sholat harus pakai ilmu. Haji harus pakai ilmu. Yatim piatu harus pakai ilmu. Kalau nggak ketolak. Amalan tanpa ilmu sia-sia sia-sia. itu nggak bohong, benar itu. Buat anda khususnya kami nih, Khususnya kami nih paling parah. ingat nih,
Tanda-tanda orang yang kena dunia 4. Yang pertama ialah hayalan yang tiada berujung. Yang kedua, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, keinginan yang tidak tercapai. Yang keempat, kelelahan yang terus-menerus. Bila salah satu ada di diri Anda, taubat, balik udah ke agama Anda. Balik belajar wudu. Kita aja main air mulu nih. Main air mulu ini, jangan sosok bus gitu. Nggak bisa kita. Kan ada tuh ngomongin setan gitu. Aduh. Kalau Weli, tau Weli gak? Weli penuh cabai. Bus ya tuh. Weli. Iya ya, dengan cara tuh makin nyaru guru ya sebenarnya ya. Yang bahasanya itu yang ajaran yang apa namanya? Yang lurus gitu, bahasa bukan lurus, bahasa gimana ya? Ajaran yang sesuai dengan Nabi gitu udah makin lama makin ini ya. Iya, karena sudah terpengaruh oleh budaya-budaya Barat. Pengaruh. Ada tercampur. Jadi campur dari sana. Ini segala macam. Dia pikir nih, orang yang sekolahnya tinggi-tinggi sukses. Tidak. Kalau apa? Kalau dia buta huruf Al-Quran, alif bata nggak bisa, dia hina tuh. Silakan Anda sekolah tinggi-tinggi, silakan. Agama harus ada di hati, harus belajar. Jangan sampai nanti hari tua baru belajar, terlambat semuanya. Udah hitam banget ya. Iya. Menurut suatu guru nih, Pak, Iya. Yarhamu Ki Haji Mamun Zubair, kaya dan miskin ditentukan di umur 42 tahun. Tuh, ingetin tuh 42 tahun. 42 tahun. Iya. Itu ilmu umur ya? Ilmu umur tuh. Kalau Anda di umur segitu sudah nggak punya apa-apa, udah balik dah. Aja udah yang benar. Iya, biar anak-anak Anda tuh sukses. Itu ya, maaf ya. Ya makanya kan ada kayak apa? Masa-masa muda, masa-masa belajar, masa-masa ngaji, masa-masa sekolah, masa-masa menuntut ilmu, masa-masa melatih skill. Orang yang umur dia udah di 40 tahun atau mencapai 40 tahun habis tuh orang. Kayak miskin gitu. Miskin. Udah balik Balik dah. Ngomong itu balik. Udah. Gak ada lagi. Karena kuburan sempit Pak, 2 meter. Iya. Itu 2 meter. Banyak kuburan kan? Iya, mana bertanah lagi gitu ya. Dari semenin. Bukan. Jadi Iya ya, nih guru. Tadi kan tentang umur ya kan ya. Maksudnya bahasanya kan ngaruh juga sama rezeki gitu kan seseorang kan. Nah, ini cerita saya sendiri ya gitu. Saya umur saya itu pantas saya itu umur saya ini 19 gitu guru ya. Itu umur produktif untuk nyari ilmu kan ya? Belajar kan ya? nyari ilmu bukan hanya 19 tahun sampai meninggal. Oh, Dari iya. buaya sampai liang, rata-rata nyari ilmu terus nggak putus. Cuma di umur 19 lagi cerdas-cerdasnya nangkep ilmu. Masa-masa muda, ya makanya digunakan tuh belajar yang giat, melatih skill. Apapun yang Anda senangi, dan sekarang udah terus ikutin seminar kayak webinar kayak tulisan-tulisan Anda dibagusin sedikit supaya nanti hari tua nggak nyesel. Jangan dagang-dagang dulu ya. Nggak beneran ini maksudnya kan dari saya aja hancur guru. Ceritain maksudnya gitu. Nggak maksudnya beneran ini mah guru. Orang tua Anda nguliahin Anda bukan berdagang, Nah itu dia. buat jadi orang sukses. Cuma orang tua Anda juga ada harapan Anda ada ilmu agama di dalam mesin kehidupan. Secara nggak langsung. Bukan berarti Anda dagang. Kalau masih kuliah, ya kuliah pengen dagang, dagang pengen kuliah, gimana itu? Di belak bolang. Ya itu ya banyak tuh maksudnya kuliah kan sampai webinar dagang gitu segala macem sambil kuliah. Iya gitu deh. Kan nggak ada ilmu sih. Pesan rumit ya. Rumit kayak gini. Kayak saya nih kejebak. Ya orang-orang simpel rezeki mau dagang. Lagi kerja, tiba-tiba pengen dagang. Lagi kerja, tiba-tiba pengen dagang. Iya kalau dipikir bener juga sih maksudnya. Orang dagang iri sama orang kerja. Itu tuh yang bikin hidup rezeki itu.
udah enak-enak kerja, ada bulanan dapat. Gara-gara nggak temennya waktunya bebas, kayak orang pensiunan, ini ikutin. Udah enak, udah agak bebas waktunya, bangun segala juga jadi, pulang jam 3 juga jadi. Udah coba, sisa udah capek banget, mampus kata gitu. Aduh, balik lagi ke pak-pakan ya tuh harusnya. Iya. Maksudnya posnya masing-masing. Kalau lagi kuliah di kuliah dulu gitu Iya, ya. udah manfaatin lah. Manfaatin, ya pada kerja. Dan kok bolak-balik ya orang Iya. yang sekarang apa ya? Iya. Apa dibolak-balik, udah kayak setrikaan bolak-balik terus gitu. Ya. Kita lanjut lagi dulu di pala saya ada berat juga nih. Siap. Karena emang saya kenal Part dulu 3. nih. Part 3 lanjutnya ya kan. Metal. Kayak gini. Ya, terima kasih kepada Guru Amar Yasir yang telah Mas harus kita. Iya, terima kasih Guru Amar Yasir yang telah memberikan ilmunya, yang telah mengajarkan kita. Lalu juga terima kasih kepada podcaster setia Ngopisai dimanapun kalian berada. Jangan lupa tetap ngopi, tetap nyebat. Kalau nggak nyebat ya ngapain dah gitu kan, bebas. Nah terusnya jangan lupa di like dan komen and subscribe and share YouTube kita agar YouTube kita dapat berkembang. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami Alafu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.